Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ekat Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ekat Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ekat Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Senantiasa kami perdengarkan untuk semua kuasa penguasa roh jahat yang ada di udara, yang bukan Elohim, dengar. Yahweh adalah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Oleh karena itulah maka pada saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan saatnya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau beri kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, sesuai dengan flyer yang saya sudah sampaikan, bahwa hari ini kita akan menghitung hari. Menghitung hari di sini bukan sudah berapa hari saudara hidup di atas muka bumi, atau berapa hari lagi akan terjadi rapture atau pengangkatan. Masalah hidup kita berapa hari, ataupun berapa hari lagi kita akan mati, itu urusan Tuhan. Termasuk rapture, mau besok, lusa, atau kapanpun, jika kita siap maka kita pasti akan ikut rapture, akan ikut terangkat. Saya akan membahas menghitung hari dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Jika bisa ditayangkan, tolong ditayangkan ayatnya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana.
Mazmur ini bukan mazmurnya Daud. Beberapa tahun yang lalu ketika saya menyampaikan firman dari mazmur ini, ketika ada pemakaman di mana itu? Yang makam Kristen? Kerkop, ya, di Kerkop di dekatnya Palagan situ. Selesai khotbah, saya ditegur oleh seseorang, "Pak, Bapak salah khotbah." Saya bilang, "Oh ya, salahnya di mana ya?" "Itu Mazmur Daud, Pak, bukan Mazmur Musa." "Oh iya." Saya bilang, "Coba nanti sampai rumah, Bapak lihat ayat 1 ya." Jadi Bapak Ibu, kitab Mazmur itu bukan berarti Mazmur Daud atau Mazmur Daud saja. Karena kitab Mazmur itu ditulis oleh banyak orang. Ada Mazmur Bani Korah, ada Mazmur Bani Asaf dan sebagainya. Nah, taunya kita Mazmur itu ditulis oleh siapa? Kita lihat dari ayat 1. Nanti kita akan tahu. Coba di scroll ke bawah ya, ayat 1. Nah, apa saudara-saudara? Doa Mose, Abdi Elohim. Jadi Mazmur 90 itu adalah Mazmurnya Mose. Ini adalah Mazmur doa, saudara-saudara. Jadi pada saat Mose berdoa, dia berdoanya sambil bermazmur. Saya tergelitik dengan hal ini. Maka tadi malam saya kotak-katik artificial intelligence supaya bisa memuji Bapak Yahweh. Ternyata bisa, saudara-saudara. Ya. Nanti saya akan tayangkan sekali waktu, hari ini enggak. Ya, atau nanti sore deh saya tayangkan. Jadi saya hanya membuat teksnya. Teksnya saya ambil dari kitab Mazmur, kemudian artificial intelligence yang mengolah. Kemudian artificial intelligence juga yang menyanyi. Wah, enggak kalah suaranya sama penyanyi, saudara-saudara. Artinya apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Bapa Yahweh. Artificial memang tidak bernafas, tetapi dia bagaikan orang yang bernafas. Ditanya apa saja bisa. Sampai suruh ngarang lagu, bisa, saudara-saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, dia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, dia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya.
yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, dia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, dia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Keselamatannya. Jadi Mazmur 90 ini adalah mazmurnya Mose. Nah, sekarang dalam bahasa Ibraninya, ya, dalam bahasa Ibraninya Mazmur Mose, di situ bunyinya Limnot Yameinu Ken Hoda Wenavi Levav Kakma. Kalau diterjemahkan kata per kata, Limnot itu menghitung, Yameinu itu hari-hari kami, Ken di sini berarti demikian, Ken juga bisa berarti karunia, Hoda ajarilah, Wenavi sehingga kami memperoleh, Levav hati, Kakma itu hikmat. Jadi terjemahan yang sesuai dengan bahasa aslinya itu menghitung hari-hari kami, demikian ajarilah sehingga kami memperoleh hati hikmat. Hikmat dengan bijaksana sama atau tidak? Tidak sama, tapi hampir sama ya. Tetapi beda, saudara-saudara. Nah, tadi saya sudah bacakan Indonesian Literal Translation menerjemahkannya, maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Nah, tadi kalimat Limnot Yameinu itu ternyata, saudara-saudara, kata limnotnya itu dari akar kata manah, mem, nun, dan he. Itu kalau dilihat limnotnya itu kan lamet, mem, nun, waw, tau. Tetapi akar katanya manah. Manah itu berarti menghitung, menakar atau memperhitungkan dengan cermat. Dalam arti praktis, limnot itu mengandung gagasan tentang pengelolaan hidup dengan bijaksana. Jadi bukan menghitung seperti matematika, tetapi pengelolaan hidup dengan bijaksana. Ini mencakup perencanaan, pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang bermakna dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi yang disebut Limnot Yameinu adalah menghitung hari-hari kami di sini bukan hitungan matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saudara hidup di atas muka bumi ini sudah berapa hari? Bukan itu yang dimaksud, saudara-saudara. Di ayat tersebut, Limnot Yameinu menghitung hari di sini tidak berarti menghitung secara literal jumlah hari yang telah kita lalui, melainkan memiliki makna rohani. Jadi Limnot Yameinu itu ada makna rohaninya. Ini berdasarkan kitab berbahasa Ibrani. Nah,
Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa makna rohaninya? Yang pertama adalah kita harus menyadari keterbatasan waktu hidup. Ada di antara saudara yang berani menjamin saya hidup sampai selama-lamanya? Tidak ada. Kita hidup di atas muka bumi itu tidak lama. Pepatah Jawa katakan ibarat mampir ngombe, hanya mampir untuk minum. Orang minum seberapa lama sih? Kan cuma sebentar saja, saudara-saudara. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia di dunia hanya sementara. Dengan menghitung hari-hari, kita diingatkan untuk menghargai setiap momen dan hidup dengan kesadaran akan kefanaan. Jadi tidak ada yang kekal. Kita pengkhotbah katakan semua sia-sia. Tetapi kualitas hidup yang bisa menjadi monumen kekal meskipun kita sudah mati, itu yang menjadi target kita. Ada pepatah mengatakan, macan mati meninggalkan belangnya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati meninggalkan nama apa meninggalkan hutang. Kehidupan yang berkualitas itu bukan mati meninggalkan hutang, tetapi mati meninggalkan kenangan. Yang jadi masalahnya adalah kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Kita hidup itu bagaikan orang naik kereta api, yang sewaktu-waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan Elohim, kita turun di stasiun terdekat karena waktu telah berakhir. Ada orang yang sehat, hari ini sehat, ternyata besok sudah tidak bersama dengan kita. Contohnya siapa? Almarhum suaminya Bu Meta, Pak Yong. Ya, itu masih piknik bersama. Betul enggak? Ingat enggak, saudara? Masih piknik bersama, guyon bersama, nyanyi bersama, tiba-tiba hilang di tengah-tengah kita. Itulah kehidupan manusia. Nah, menyadari keterbatasan waktu hidup inilah Tuhan menghendaki supaya kita selalu mengevaluasi kehidupan kita. Bukan apa yang bisa saya dapatkan dari kehidupan ini, tetapi apa yang saya berikan sumbangsih kehidupan ketika ada di atas muka bumi. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita pikirkan, semua yang dikerjakan dengan tangan kita, kemana kaki kita melangkah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kita memiliki kualitas yang luar biasa di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Artinya kita tetap menjaga sikap hati dan motivasi kita. Saya terkenang Tante Helena. Beliau sudah almarhumah. Tapi sampai kapanpun akan terkenang sepanjang mimbar ini masih bisa dipakai. Karena mimbar ini idenya Tante Helena. Pak Yakub mimbare kok elek men, mbok diganti sing apik. Ya Tante, wes engko tak pesen ke. Pesen di Jepara, jadilah mimbar ini. Orangnya sudah tidak di tengah-tengah kita, tetapi kenangannya masih ada di tengah-tengah kita. Dan kita masih bisa mengenang kehidupannya yang cinta akan Tuhan. Saya teringat kata-katanya, aku melu jadi Kristen wis puluhan tahun. Saya ikut jadi Kristen sudah puluhan tahun. Tapi bento terus Pak Yakub.
artinya tidak tahu apa-apa. Tapi sejak saya ibadah di tempat Bapak, saya jadi ngerti firman. Kenapa? Saya tidak pernah melihat Tante Helena duduk di depan saya mendengarkan firman tapi ngantuk. Apalagi sampai ketiduran, tidak pernah, saudara. Dan kalau setiap harinya, kadang mengundang Bu Yakub untuk ngajari masak. Kadang dolan ke tempat saya. Kenangan-kenangan yang indah itu, yang tidak akan bisa dilupakan. Kemudian tabut Elohim ini adalah kenangannya Pak Setiadi, termasuk yang memprakarsai pembuatan menorah yang ada di samping kiri saya. Walaupun kita berkarya tidak kelihatan, tetapi sumbangsih yang saudara bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu yang memiliki kualitas. Meskipun model seperti Pak Doni. Pak Doni siapa ya namanya? Haryanto kalau tidak salah. Karena panggilannya Pak Doni. Dia bekerja melayani pekerjaan Tuhan, tidak kelihatan saudara-saudara. Dan tidak mau dipuji orang. Sekarang karena orangnya sudah tidak di tengah-tengah kita, saya puji dia tidak akan protes. Dia ngecat pintu, sederhana, ada sesuatu yang rusak, ada inisiatif untuk melakukannya. Setiap hari sering ketemu saya berdoa di ruang doa. Saya sangat menghargai apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan saudara pikir saya belum bisa memiliki sumbang yang bisa kelihatan. Oh tidak, Tuhan tidak membutuhkan itu. Ya kalau bisa puji Tuhan, tetapi doa itu merupakan sumbangsih yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang mendoakan pekerjaan Tuhan. Saya pun menghendaki, saudara-saudara, supaya kalau saya dipanggil Tuhan, entah kapan waktunya, ada kenangan di atas muka bumi ini. Yaitu pengetahuan Elohim tentang namanya dan tentang nama sesembahan lain. Sampai di internet ada orang yang menjuluki Yakub Yahweh. Ya enggak apa-apa. Ya, karena memang tugas saya untuk memulihkan itu. Jangan kehidupan kita sementara, tetapi melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Sekarang di internet sedang viral satu nama, yaitu nama Agus. Mohon maaf yang bernama Agus. Tetapi sekarang sedang viral nama Agus yang tidak punya tangan. Agus Buntung. Memang dikenalnya Agus Buntung. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia memperdaya para perempuan. Sekarang sudah jadi tersangka dan ada 17 orang yang melaporkan pelecehan seksual. Dan yang luar biasanya, yang terkena itu bukan perempuan sederhana saja, yang istilahnya punya SDM rendah, mahasiswi pun banyak yang kena dengan trik-triknya. Ataukah kita seperti seorang yang sama-sama tidak punya lengan, bahkan tidak punya kaki? Kalau Agus Buntung ini masih punya kaki. Kita kenal yang beberapa waktu yang lalu pernah ditayangkan oleh Pak
Simeon, Nick Vujicic. Dia tidak punya lengan, tidak punya kaki, tetapi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai motivator sekuler yang sukses luar biasa. Jangan kita hidup dengan keterbatasan. Pak, saya sudah invalid. No. Jadi tidak ada yang tahu kapan waktu kita berakhir, saudara-saudara. Jika kita masih mengendarai kendaraan, apa yang terjadi? Kendaraannya nabrak. Orang bilang terkena serangan jantung. Ya memang orangnya sakit jantung. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, sakit jantung juga tidak akan mati, betul? Begitu waktu berakhir, karena ada sakit jantung, ya tinggal jantungnya aja berhenti. Memang waktunya sudah berakhir. Ketika seseorang sedang tidur, tidak bangun-bangun. Pernah saudara dengar ada orang meninggal ketika tidur? Sering ya. Atau ketika sedang berolahraga. Seperti jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini, dulu pernah ada yang meninggal waktu olahraga sedang main badminton. Siapa namanya? Pak Sukimin. Ya, itu waktu yang tidak diketahui. Karena kita tidak mengetahui kapan waktu kita berakhir, maka kita harus hati-hati menyikapi kehidupan ini. Kita membuka ayatnya di dalam Yakub 4 ayat 14. Di sana dari Indonesian Literal Translation dikatakan, siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok. Karena apakah sebenarnya kehidupanmu? Sebab ia seperti kabut yang untuk sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Karena itu jangan sok tahu tentang kehidupan. Misalkan saudara tidak kelihatan di gereja. Saya kalau ada orang yang tidak kelihatan di gereja, saya doa, saudara-saudara. Saya berdoa karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan supaya bisa tetap imannya terjaga dengan baik. Terkadang kita katakan, Pak, maaf saya tidak ke gereja karena saya harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi saya pikir minggu depanlah saya ke gereja. Minggu depanlah saya ke gereja. Iya kalau sampai minggu depan. Betul enggak, saudara-saudara? Kalau kita bilang minggu depan ke gereja, berarti kita sudah tahu masa depan. Karena itu baca ayat 13. Sekarang dengarlah mereka yang mengatakan hari ini dan besok kami akan berangkat menuju kota itu. Dan kami akan tinggal setahun di sana. Dan kami akan berdagang dan kami akan menghasilkan keuntungan. Ini yang Tuhan tidak kehendaki karena tidak ada yang tahu. Jadi jangan sok tahu. Jujur saudara-saudara, kalau saya pergi keluar kota, saya melayani, otak saya selalu berpikir di tempat ini, apakah si A, si B datang beribadah atau tidak. Karena bagi saya jiwa-jiwa itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan firman Elohim katakan jemaat itu biji mata Elohim. Karena itu saya sangat memikirkan kehidupan saudara. Lebih lanjut dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Hidup kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Karena itu jangan berdoa Tuhan berikan aku panjang umur sampai 100 tahun misalkan.
Kalau Tuhan kabulkan benar 100 tahun, sementara gigi sudah pada ompong, itu penderitaan berat, saudara-saudara. Orang pada makan jagung bakar enak, kita cuma nonton. Ya. Orang ulang tahun bisa makan kue ulang tahun, kita makan kue ulang tahun, takut kuenya lengket di gusi. Dan biasanya orang kalau sudah lanjut usia itu banyak sakit penyakitnya. Betul, saudara-saudara? Karena usia lanjut. Itu adalah hal yang alamiah. Karena itu orang katakan bahwa misteri yang bukan misteri itu adalah kehidupan manusia. Karena ada orang-orang tertentu yang punya pegangan tetapi tidak mati-mati sampai busuk di dalamnya. Saya pernah waktu zaman di gereja lama mendoakan seseorang di Ngampin. Saya lupa siapa namanya karena orang itu bukan orang Kristen. Dia punya banyak pegangan. Saya disuruh mendoakan karena sudah lama, saya tidak tanya berapa lama, tapi sudah lama menderita, hanya tiduran saja tidak mati-mati. Ketika saya datang menengok, saudara-saudara, ngeri sekali. Dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, banyak semut gatelnya. Semut merah itu bukan hanya 1, 2, berderet-deret ratusan, saudara-saudara. Mengerikan sekali. Saya bilang, loh ini orang seperti ini belum mati toh. Saya lihat masih berdetak dan masih bisa bernafas. Waduh, betapa sengsaranya. Kemudian sama keluarganya saya konseling, keluarganya bilang orang ini dulu punya pegangan Pak. Oh, berarti saya harus usir roh yang ada dalam dirinya. Saya doakan, saya usir. Kemudian saya pulang, sorenya orang itu dikabarkan meninggal. Ini adalah misteri yang bukan misteri. Bagi orang-orang yang mengerti dunia supranatural itu bukan sesuatu yang misteri. Tetapi bagi orang yang tidak memahami itu merupakan misteri. Terkadang memang kita bingung saudara-saudara melihat atau menyikapi kehidupan ini. Iya Pak ya, kok banyak orang yang hidupnya saleh, cinta Tuhan, kok pada cepat mati. Orang yang jahat, kok orang mati-mati. Supaya tidak mati-mati, apa kita hidup jahat saja? Kan kesimpulannya begitu, saudara-saudara. Dan itu pernah dilihat oleh Salomo yang menulis Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 dikatakan, bisa ditayangkan ayatnya, Pengkhotbah 7 ayat 15. Nah, mari kita baca bersama-sama ya, diucapkan dengan suara sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Aku telah melihat segala hal dalam hari-hari kefanaanku. Ada orang benar yang binasa dalam kebenarannya, dan ada orang fasik yang panjang umur dalam kejahatannya. Ini pernah jadi bahan renungan Salomo, si penulis kitab Pengkhotbah. Karena itu, kalau kita melihat, iya yo, si A itu kok jahatnya enggak mati-mati, ya. Jangan saudara iri. Jangan saudara iri. Karena ini sudah ada di dalam kitab suci. Nah, prediksi saudara, kenapa orang jahat kok tidak mati-mati? Betul, supaya bertobat. Sebab kalau tidak sudah pasti menuju tol langsung ke neraka. Dan Tuhan tahu persis hukuman yang mengerikan yang akan terjadi di neraka. Paham saudara-saudara? Sekarang kita lihat lain lagi.
Iyob 14 ayat 1 sampai 2. Tolong bisa ditayangkan. Nah, ayat 1 sampai 2, mari kita ucapkan lagi bersama, 2, 3. Manusia yang dilahirkan dari wanita pendek umurnya dan penuh dengan penderitaan. Dia tampil seperti sekuntum bunga lalu layu. Ia melarikan diri seperti bayangan dan tidak dapat bertahan. Artinya manusia itu rapuh. Karena manusia rapuh, maka manusia berusaha untuk membuat dirinya tidak rapuh. Sehingga ada yang punya ilmu kebal, termasuk saya dulu. Saya harus berpuasa 7 minggu, bayangkan saudara-saudara. Puasanya hari lepas hari sih memang, tetapi 7 minggu dan godaannya luar biasa. Kalau sampai main perempuan, minum alkohol, atau menjahati orang, mukul orang, ya, itu dianggap gagal. Dan kalau gagal, resikonya bukan mengulang lagi dari awal, tetapi gila. Dan ini realitas. Waktu saya belajar dulu, ada orang yang duduk di depan pendopo tempat saya belajar itu, dia duduk termenung, mata pandangannya kosong. Guru saya seorang perempuan dari Banten katakan, dia gagal di dalam menjalani ritual. Ngeri sekali, saudara-saudara. Kemudian kita lihat lagi Mazmur 39 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya, dengan bersuara yang keras sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Ya Yahweh, beritahukanlah kepadaku akhir hidupku dan kapan batas umurku. Biarlah aku mengetahui betapa aku lemah. Lihatlah, engkau memberikan kepadaku umur bagaikan setelapak tangan, dan hidupku seperti tidak ada di hadapanmu. Sesungguhnya setiap manusia yang berdiri hanya kesia-siaan belaka. Kenapa? Karena kita semua akan meninggalkan dunia ini. Karena itu jangan mentang-mentang kita memiliki banyak kekuatan keuangan. Jangan mentang-mentang kita memiliki banyak kekuatan jabatan. Lalu kita bertindak semena-mena menindas orang lain. Mau percaya atau tidak, hukuman kekal pasti akan didapat. Itu menurut kebenaran firman yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa sebagaimana saudara bisa saat ini, tidak perlu sombong. Karena sombong itu sifatnya siapa? Sifatnya setan, sifatnya Hilal bin Sakar. Orang bilang, oh dia berdosa, dia baru membunuh orang, dia baru memperkosa orang. Memang itu dosa, tetapi dosa yang sering tidak diketahui oleh si pelaku dosa adalah dosa kesombongan. Karena itu tidak ada hal yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Ingat, hari-hari kita terhitung di hadapan Bapa Yahweh. Kita tidak tahu kapan berakhir waktu kita. Ya kalau orang kaya sombong, oke lah, biarin aja dia sombong. Yang namanya orang kaya punya duit. Karena firman Elohim katakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Kalau di dalam kitab berbahasa Aramaik, lebih mudah tali besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya mengandalkan kekuatan kekayaannya, mengandalkan jabatannya. Karena orang berpikir dengan saya memegang keuangan, saya menjadi raja. Bahkan orang
jabatan tinggi pun bisa saya perintah. Bukankah sekarang di Indonesia seperti itu? Jangan munafik, negara kita ini sudah banyak rusak secara hukum. Orang-orang kaya mempermainkan hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terhadap orang-orang tertentu tidak berani. Untung saya bukan ketua KPK. Kalau saya ketua KPK habis semua. Saya masih beruntung melihat ada orang yang masih hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu pun karena wejangan ayahnya. Baru-baru ini ada satu kantor diberhentikan semuanya. Dari kementerian apa, saudara-saudara? Dari Kementerian Pertanian. Sak kantor pecat kabeh. Semua dipecat. Karena dari dirjennya, kabaknya, semua terima duit semuanya. Beberapa hari yang lalu saya nonton YouTube wawancaranya orang tersebut, Menteri Pertanian, saya lupa namanya, yang berani memecat sedemikian banyak sak kantor, tutup kabeh, saudara-saudara. Itu karena apa? Wejangan orang tua, wejangan ayahnya. Saya yakin menteri seperti ini akan sukses. Saya yakin. Kenapa? Dia melakukan itu bukan karena kemunafikan di dalam dirinya, tetapi karena memegang amanat orang tuanya. Jangan engkau mengambil uang yang bukan hakmu. Dia ceritakan waktu masih kecil, nemu uang di jalan itu loh. Dibawa pulang itu saja diomelin sama ayahnya. Suruh kembalikan lagi tempat di mana kamu nemukan uang itu. Padahal ya uang receh, saudara-saudara. Tapi itu tertanam di dalam hatinya sehingga dia tidak terima ketika ada petani jagung, panen jagung besar-besaran, tiba-tiba impor turun. Kan mematikan petani. Saya bilang, wah ini luar biasa. Saya doakan menteri yang seperti ini dipakai Tuhan untuk mensejahterakan negara kita. Saya salut sekali. Bahkan banyak pendeta yang korupsi. Saya kemarin ke Bovendigul banyak cerita, saudara-saudara. Mau nguburkan orang mati saja pendeta ngirim proposal ke pemerintah daerah untuk membantu. Saya bilang ini Tuhannya sudah bukan Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes, tapi Tuhannya adalah Pemda. Wah, kalau saya ceritakan mungkin saya bisa ditangkap polisi, saudara-saudara. Karena dianggap memfitnah, karena apa yang saya sampaikan tidak ada bukti. Tetapi ada realitasnya. Mengerikan sekali. Ini adalah hidup yang tidak berkualitas. Karena itu saya selalu berusaha untuk menjaga sikap hati dan motivasi. Ada berapa banyak orang yang kecewa dengan pendeta. Yang kedua, Limnat Yameinu itu artinya hidup dengan prioritas yang benar. Menghitung hari, mengajak kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Artinya fokus pada hal-hal yang bermakna seperti menjalani kehendak Tuhan, mengasihi sesama, dan bertumbuh dalam iman. Kita lihat ayatnya. Mazmur 84 ayat 10 ILT dan ayat 11 dari Tenak. Sebab, kita ucapkan saja saudara-saudara ya. Kita baca bersama-sama ayat 11 di situ. Siap? 2, 3. Sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Ini adalah orang yang hatinya sudah diperbarui oleh Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan hanya yang harus kelihatan di mimbar ini. Tidak.
Meskipun tukang nyebrangkan orang seperti tadi pagi saya lihat Pak Triat, sudah begini-begini di pinggir jalan. Pak Budi Sartono, ya, kadang Pak Sarmujito. Kalau saya memiliki kekuatan, saya pun enggak malu untuk itu, saudara-saudara. Karena itu juga melayani pekerjaan Tuhan. Bayangkan kalau orang nyebrang ketabrak mati kan nyawa itu hilang. Dan itu sama saja nilainya dengan seorang pengkhotbah di hadapan Tuhan. Jangan dianggap sepele, saudara-saudara. Itu hal yang kedua. Ya, nanti saudara bisa jabarkan sendiri, saudara punya wawasan sendiri, saudara kembangkan sendiri. Tetapi intinya limnot yameinu adalah hidup dengan prioritas yang benar. Artinya yang mana yang lebih didahulukan dan yang mana yang tidak. Memiliki hidup yang berkualitas. Jadi sudah mengevaluasi hidup, selama ini apa yang sudah saya lakukan, kemudian hidupnya berkualitas atau tidak, ini saling sweet antara mengevaluasi hidup dan hidup yang berkualitas. Yang ketiga, mendapatkan hati yang bijaksana, hati yang hikmat, kakma. Tujuan akhirnya adalah kita hidup dengan hikmat, yaitu hidup dalam ketundukan kepada Tuhan, penuh rasa syukur dan melakukan hal-hal yang kekal nilainya. Nah, di sini dikatakan ketundukan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, ada banyak sekali ayatnya. Tetapi itu sama seperti pepatah Jawa yang mengatakan apa, saudara-saudara? Yang bersyukur senantiasa nrimo ing pandum, tapi bukan nrimo ing pandum pasif, nrimo ing pandum aktif. Kalau nrimo ing pandum pasif itu pemalas. Kita aktif, tetapi kalau dapatnya sekian ya sudah. Memang itu kehendak Tuhan. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Simeon. Kalau kita bekerja sampai segini, tapi upah kita kok hanya segini, yang segini nanti Tuhan yang akan menutupinya, yang akan menambahkannya. Karena itu di dalam saya menggembalakan pekerjaan Tuhan, saya bekerja secara maksimal. Kemarin Pak Simeon sudah dipanggil Kabak untuk mendapatkan kejelasan berapa nilai dari tanah beserta gereja. Tidak usah tanya, yang jelas masih di bawah ekspektasi saya. Tapi enggak apa-apa, memang itu kehendak Tuhan. Kita jalani saja. Yang jelas nanti tempatnya lebih besar dan lebih hebat dari tempat ini. Haleluya. Tinggal tunggu waktu nanti diundang oleh tim tol. Ya, saudara tetap dukung di dalam doa supaya bisa mendapatkan tambahan. Karena saya sudah bernazar untuk membantu GPF-GPF yang lain. Karena ada banyak di antara mereka yang susah. Tetapi sementara kita sendiri membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi tugas saudara adalah mendoakan saja. Tuhan berikan yang maksimal menurut pandangan Tuhan. Piro Pak Yakub, ora usah. Pokoknya doakan saja, yang jelas saya tidak akan mengambil yang bukan hak saya. Karena ini milik Bapak Yahweh. Jadi mendapatkan hati yang bijaksana. Ayat ini adalah sebuah doa, meminta Tuhan untuk mengajar kita supaya kita hidup dengan cara yang benar, sadar akan keterbatasan kita dan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada beberapa contoh pribadi yang hidup bijaksana. Ini yang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Elohim kita, Yeshua HaMashiach.
Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Nah, sekarang saudara sendiri yang baca dengan suara yang keras ya. Nggak usah ngebut bacanya, tapi bareng gitu dengan suara yang keras. Siap? 2, 3. Iya. Yesua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Artinya Yesua itu sejak dia dilahirkan di atas muka bumi ini melalui rahim seorang perawan, dia memiliki kualitas hidup dan mengevaluasi hidup senantiasa di dalam kehidupannya. Masih remaja sudah bersoal jawab dengan guru-guru Torah. Ingat ya, ketika Yesua ditemukan orang tuanya sedang bersoal jawab di sinagoga, tetapi ada banyak anak-anak muda yang hidupnya tidak memiliki kualitas karena maklum Pak, anak muda itu sedang mencari jati diri. Loh, kok mencari jati diri? Nggak tahu jati dirinya. Apa sih jati dirinya? Kita membuka 1 Kepa 2 ayat yang ke-9. Ini jati diri kita. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Itulah jati diri saudara dan saya. Jadi jangan sampai anak muda mengatakan saya maklum Pak sedang mencari jati diri. Ini orang buta rohani. Paham saudara-saudara? Kemudian kita lihat yang kedua, yang bisa menjadi contoh adalah Daniel. Daniel itu artinya Elohim hakimku, diubah menjadi Beltsasar, pelindung hidupnya adalah Bel. Bel itu dewanya orang Babel. Jadi Daniel yang artinya Elohim hakimku, diubah menjadi Beltsasar. Yang mengubah siapa? Yang mengubah siapa? Halo? Raja Nebukadnezar. Yang kedua, Kananyah. Kananyah tidak ada di dalam kitab suci saudara, adanya Hananya. Hananya itu nama aslinya Kananyah. Itu artinya Yahweh itu murah hati. Diubah menjadi Sadrah. Ada orang yang bangga dengan namanya Sadrah, Pak, nama saya Sadrah. Padahal Sadrah itu namanya dewa orang Babel. Nah loh, piye saudara-saudara. Kemudian ada satu lagi yang terkenal siapa? Misael, itu nama aslinya Mishael. Yang artinya siapakah yang seperti Elohim diubah menjadi Mesak. Mesak. Mesak atau Mesak itu adalah nama dewanya orang Babel juga. Ya. Ada satu lagi siapa saudara-saudara? Azariah. Kalau di dalam kitab suci kita Azaria. Yang benar adalah Azariah, itu artinya Yahweh adalah penolongku. Diubah menjadi Abednego yang berarti hamba Dewa Nego. Ini juga Dewa Nego ini nama dewanya orang Babel juga. Jadi hati-hati untuk masalah nama. Dulu saya hampir ganti nama karena pendeta-pendeta mengatakan Yakub itu artinya penipu. Wah lah kok saya artinya penipu Pak. Padahal saudara Yesua yang satu rahim juga ada yang bernama Yakub.
Ternyata Yakub itu bukan penipu. Yakub itu artinya pemegang tumit. Pemegang tumit itu artinya orang yang tidak pernah mau ngalah. Karena benar dia tidak mau ngalah. Dan saya bersyukur saya pakai nama Yakub. Untung saya belum sempat ganti nama. Pak Simeon juga pernah cerita, dulu hampir ganti nama juga. Karena ada orang mengatakan enggak dikasih G toh belakangnya Simeon. Padahal Simeon itu artinya adalah orang yang dengar-dengaran. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Jadi yang bernama Abednego enggak usah sombong, itu nama dewanya orang Babel loh. Kitabnya ada di dalam Daniel 1 ayat yang ke-7. Mari kita buka, kita baca bersama-sama. Bisa ditayangkan Daniel 1 ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan bersama-sama saudara-saudara ya. 2, 3. Kepada mereka ini kepala sida-sida istana memberi nama. Dan dia memberi nama kepada Daniel, Belsasar, dan kepada Hananya, Sadrah, dan kepada Misael, Mesak, dan kepada Azaria, Abednego. Yang memberi nama sida-sida istana, tetapi atas perintah Nebukadnezar. Satu lagi, saudara-saudara. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca lagi bersama-sama. Nah, mari kita ucapkan dengan bersuara. 2, 3. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Nah, gitu saudara-saudara. Apa sih maknanya saya menayangkan nama-nama yang diubah ini? Nama-nama yang aslinya sudah benar diubah menjadi nama dewa. Itu sama juga seperti nama Elohim kita Yahweh. Yang diubah-ubah menjadi nama dewa-dewa lokal, tempat di mana kitab suci itu diterjemahkan. Tetapi yang luar biasa adalah orang-orang ini, ya, yaitu Daniel, Hananyah, Misael, Azariah. Ini adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Meskipun namanya dinajiskan, jiwanya tetap melekat kepada Elohim Yahweh. Saya perlu untuk saudara membaca 2 ayat ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama ya. Tolong ucapkan dengan suara yang keras supaya ucapan saudara itu didengar oleh jiwa saudara sendiri. Siap? 2, 3. Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja." Ayat 18, dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja sesembahan-sesembahanmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini iman yang dahsyat. Seringkali kita menguji Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Kalau Tuhan tidak memenuhi, sorry, goodbye my love Tuhan. Sampai di sini saja. Ini iman yang rendah. Iman yang luar biasa seperti tadi dikatakan. Dan seandainya Tuhan tidak menolong, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja sesembahan-sesembahanmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Artinya apapun yang terjadi, saya tidak akan tinggalkan Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Beruah Kodes. Jangan karena bermasalah,
Banyak ini kejadian, saudara-saudara, apalagi di Jakarta. Ketika bermasalah di dalam gereja, dia keluar, masuk kembali ke gereja yang masih menggunakan nama sesembahan lain. Saya katakan ini berbahaya di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tahu, sama seperti kalau ada sweeping balap liar. Saudara tidak ikut balapan, saudara hanya duduk di situ nonton. Tetapi ketika ada sweeping kepolisian, semua bubar, saudara tidak bubar duduk di situ. Saya nonton, tidak peduli, saudara pasti diangkut. Betul? Karena saudara dianggap ikut mendukung keadaan itu sehingga orang mau melakukan balap liar. Demikian pun ketika kita ada di gereja yang masih menyembah sesembahan lama, kita ikut mendukung pendeta itu. Maka pendeta akan mengatakan, enggak perlu Yahweh, Yahweh. Jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku masih banyak tuh buktinya. Tapi saya bangga dengan saudara. Saya betul-betul bangga. Beberapa tahun yang lalu ketika ada pendeta dari Jakarta datang mengadakan KKR di sini, ada yang mendapatkan brosur. Saya mendengar ada yang mengatakan, jangankan kok pendeta ini yang datang, malaikatnya sekalipun yang datang, kalau tidak mengutamakan Bapa Yahweh, saya tidak akan datang. Wah, ini iman yang jos. Ya. Jadi jangan gampang, saudara-saudara. Apalagi diiming-imingin sembako, diiming-imingin macam-macam. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, yang terakhir, ayat yang terakhir, Yehosua atau Yosua 24 ayat 15. Kita baca lagi dengan suara yang keras karena ini bisa memotivasi kehidupan saudara. Siap? Dengan suara yang keras. 2, 3. Dan jika hal ini nampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada sesembahan-sesembahan yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada sesembahan-sesembahan orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Ini iman yang luar biasa, saudara-saudara ya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Jangan kita menjadi seperti Agus Iwas. Nah, baru kita lihat Agus Iwas kayak apa sih? Nah, itu orangnya, saudara-saudara. Agus Iwas. Dengan Nick Fujikik. Beda, sama-sama enggak punya lengan. Tetapi yang satu memperdaya 17 perempuan, yang satu hidupnya menjadi motivator. Akhir hidupnya menjadi tersangka, dan yang satu menikahi seorang perempuan cantik. Beda sekali, ya. Bahkan sekarang sudah punya anak 4. Bayangkan itu jelas enggak, saudara? Jelas ya. Jadi dia sukses dalam keluarga, juga menjadi orang yang kaya, menjadi motivator yang terkenal. Ya perempuan cantik pun kelepek-kelepek karena dia jadi orang kaya raya luar biasa, dan dia memotivasi orang lain. Beda dengan Agus Iwas, sekarang sedang bermasalah. Padahal dia memiliki kepandaian yang luar biasa, bisa main kayak semacam kolintang gitu. Apa Pak Jito? Gambang ya, bisa main gambang segala macam. Ini kan luar biasa. Tetapi sayangnya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, Tuhan mengendaki karena hidup kini adalah kesempatan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, terima kasih untuk persembahan saudara untuk kelangsungan radio. Biarlah radio kita tetap mengudara dan membawa berkat bagi jiwa-jiwa. Karena radio kita sudah makin banyak didengar oleh orang luar, sehingga setidak-tidaknya meskipun tidak datang ke gereja, tetapi mereka sudah tahu keselamatan itu tujuan kita, bukan untuk mengumpulkan orang di gereja ini. Ya, kalau bisa datang ya puji Tuhan, kalau tidak no problem karena semua adalah milik Bapa Yahweh. Jadi persembahan saudara tidak akan sia-sia. Tetap dukung doa untuk tempat gereja kita yang baru, karena sampai sekarang masih belum kita menemukan, tapi tolong dukung di dalam doa, karena kemarin ada informasi pemerintah yang akan memfasilitasi sehingga kita akan bisa lebih baik lagi. Yang jelas gereja kita akan lebih besar dari ini dan lebih mewah dari ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapapun. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini, di mana Engkau telah memberikan pemahaman kepada kami tentang hikmat yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Tuhan berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan isi hati-Mu dan melakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk yang akan pulang keluar kota, baik yang ke Jogja maupun yang ke sekitar Ambarawa. Tuhan berkati perjalanan mereka, termasuk yang ke Nalirojo, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan, maupun kuasa sakit penyakit, serta orang jahat dan sebagainya. Tibakan di tempat dengan selamat, dan apabila melakukan aktivitas, Tuhan berkati aktivitas mereka setiap hari, supaya dengan diberkati Engkau, maka mereka dapat mengembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.